Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Puasa, Humaira. Ah, ya puasa Pak. Oke, puasa ya. Ya, jadi walaupun siang hari ya, waktunya tidur ya sebenarnya ya, tapi kita kuliah ya. Kita kuliah, jadi duduk dengan tegap gitu ya. Jadi biar tidak ngantuk gitu. Untuk kelompok 3 dipersiapkan. Kita hari ini akan membahas tentang peran dan dampak dari teknologi informasi keperawatan terhadap layanan asuhan keperawatan, ya kan? Betul? Kelompok 3? Betul ya. Jadi dipersiapkan kelompok 3, 3 orang aja ini. Yang lainnya silakan on cam ya. Kelompok 3 udah semua, 3 orang aja. Siapa aja kelompok 3? 5, 5 orang. Baik, hari ini kita akan membahas tentang peran dan dampak teknologi informasi ya. Nanti akan disampaikan oleh kelompok 3 lebih lanjutnya. Jadi intinya adalah gimana sih teknologi informasi itu perannya seperti apa bagi layanan pemberian asuhan keperawatan ya, yang sangat signifikan dalam transformasi dan peningkatan kualitas perawatan kesehatan secara keseluruhan. Jadi, gimana sih layanan pemberian asuhan itu, gimana dampaknya dengan adanya teknologi informasi, apakah mempermudah atau mempersulit gitu ya. Nanti akan dibahas oleh kelompok 3. Sudah siap? Kelompok 3, jangan mute dulu. Udah siap belum kelompok 3? Kita siapkan. Oke, dipersiapkan dulu ya. Oke, silakan dipersiapkan dulu. Sambil menunggu bisa ngisi form kehadiran ya. Jadi nanti diharapkan kelompok-kelompok lain untuk bertanya ya. Jadi kalau tidak ada di PowerPoint-nya, ditanyakan. Tapi kalau yang sudah ada, jangan ditanyakan lagi ya. Jadi kalau misalnya sudah ada, jangan ditanyakan. Tapi tanyain yang di luar dari PowerPoint tersebut. Jadi ada yang kurang nih PowerPoint dari kelompok 3. Nah, ditanyain gitu ya. Untuk kelompok 1, 2, 4, 5, 6 gitu ya. Jadi dipersiapkan dari sekarang. Jadi didengerin. Jadi kita eh, fokus dulu di 2 jam pertama ini ya, gitu ya. Fokus dulu, jadi nanti bertanyanya nyaman gitu.
Sudahkah? Ini kenapa on off cam semua ya kelompok ini ya? Pak, maaf saya lagi izin bentar ya Pak. Lagi mau siap-siap juga Pak buat on kamera Pak. Oh, ya udah. Ini kepotong ini yang share screen. Kita tunggu 5 sampai 10 menit ya rekan-rekan ya. Jadi tunggu kelompok 3 persiapkan. Baik,
Apakah sudah jelas, teman-teman? Sudah. Ya, dipersilakan untuk mulai. Dari perwakilan kelompok 3 di sini. Suaranya nggak ada. Peran dan dampak teknologi informasi bagi layanan pemberi asuhan keperawatan. Baik, pertama di sini anggota kelompoknya ada Aprilia Sianturi, Lutfia Amalia Putri, Tiffany Hermawan, Nazwa Nursifa Wijaya, Nur Iman Ilyasa Jiwo, Salsabila Malta, Susan Julianti Heldi, saya sendiri, dan terakhir Tiara Purti Haridianti. Next. Oke, pertama masuk latar belakang. Dalam memberikan pelayanan yang baik bagi pasiennya, perawat perlu memberikan asuhan yang tepat bagi setiap pasien, sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang diderita pasien tersebut. Saat ini sudah mulai dikembangkan sistem informasi dalam bidang keperawatan, khususnya dalam pendokumentasian asuhan keperawatan, yang dimana bertujuan agar memudahkan para perawat dalam mendokumentasikan asuhan keperawatan dan menjaga agar tidak mudah rusak dan hilang. Rancangan sistem informasi asuhan keperawatan bisa dimudahkan perawat memasukkan data sosial maupun medis pasien dari kajian yang telah dilakukan oleh perawat dan membantu memudahkan dalam penyimpanan data pasien yang berhubungan dengan asuhan keperawatan. Next dulu. Selanjutnya ada informasi dalam pemberian pelayanan asuhan keperawatan. Teknologi informasi dalam konteks layanan pemberian asuhan keperawatan merujuk pada penerapan teknologi komputer dan komunikasi. Ini mencangkup penggunaan sistem pencatatan elektronik, perangkat pemantauan pasien, meningkatkan efisiensi dan kualitas asuhan keperawatan. Next dulu. Selanjutnya ada peran teknologi informasi bagi pemberian asuhan keperawatan. 1. Mengklasifikasi pasien. 2. Pembentukan syaraf. 5. Laporan bertahap. 6. Perkembangan anggaran. 7. Alokasi sumber dan pengendalian biaya. 8. Analisa kelompok dan diagnosa yang berhubungan. 9. Pengendalian mutu. 10. Catatan pengembangan staf. 11. Model dan stimulasi untuk pengambilan keputusan. 12. Rencana strategi. 13. Rencana permintaan jangka pendek. Dan rencana kerja. 14. Evolusi program. Selanjutnya ada dampak teknologi informasi bagi pemberian asuhan keperawatan. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama ada efisiensi dan akurasi, yaitu penggunaan teknologi informasi memungkinkan perawat untuk mencatat dan mengakses data pasien yang lebih cepat dan akurat. Yang kedua ada keselamatan pasien. Teknologi dapat meningkatkan keselamatan pasien melalui pengurangan kesalahan dalam administrasi obat, identifikasi pasien, dan pemantauan kondisi. Yang ketiga ada penghematan biaya. Penggunaan teknologi mengurangi penggunaan kertas
dan mempercepat proses dokumentasi. Selain itu, sistem informasi kesehatan dapat membantu pengambilan keputusan secara cepat dan akurat. Yang keempat ada spesifikasi teknologi, yaitu pentingnya untuk memastikan teknologi yang digunakan memiliki kecepatan akses yang tinggi, kemampuan data yang terjamin, dan antarmuka yang mudah digunakan. Dengan spesifikasi yang baik, proses pemberian asuhan akan berjalan lebih efisien dan efektif. Keuntungan menggunakan teknologi informasi untuk asuhan keperawatan, yaitu pertama ada penghematan biaya dari penggunaan kertas untuk mencatat, kedua ada penghematan ruangan karena tidak dibutuhkan tempat yang besar dan penyimpanan arsip, yang ketiga ada pendokumentasian keperawatan berbasis komputer yang dirancang dengan baik akan mendukung otonomi yang dapat dipertanggungjawabkan. Terus selanjutnya membantu dan mencari informasi cepat. Kelima ada penyimpanan data pasien menjadi lebih lama, meningkatkan produktivitas kerja, dan mengurangi kesalahan dalam pencatatan. Kerugian jika tidak menggunakan teknologi informasi untuk asuhan keperawatan, itu membutuhkan waktu yang banyak untuk pengisian, biaya pencetokan form mahal, mudah hilang, memerlukan tempat, sulit dicari jika pendokumentasian sewaktu-waktu dibutuhkan kembali, produktif sering terjadi kesalahan dalam menginterpretasikan pencatatan. Contoh dari teknologi informasi bagi pemberian asuhan keperawatan. Yang pertama ada sistem rekam medis elektronik, Electronic Health Record atau IHR. Dua ada sistem pemantauan pasien, pasien monitoring system. Yang ketiga ada aplikasi mobile untuk pemberian obat, medication administration apps. Selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama, sistem informasi adalah sistem yang menghasilkan informasi yang berguna di mana sistem tersebut menggunakan berbagai macam teknologi. Yang kedua, masih berbasis komputer. Nah, yang ketiga ada dampak teknologi informasi menuntut perawat berbagai pemberi pelayanan kesehatan untuk dapat mengembangkan teknologi informasi dalam keperawatan yang tujuannya untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Susun sendiri yang jelasin nih. Iya, Pak. Yang lain kemana? Pertanyaan dari kelompok lain. Oh, oke. Ada tadi yang kurang ya. Jadi tadi kan udah jelas tuh dampak dan perannya udah bener tuh. Dampak, peran, keuntungan ya. Dan kerugiannya. Tapi belum dijelasin nih layanan asuhan itu sampai mana. Layanan asuhan keperawatan itu sampai mana sih gitu ya. Harusnya dijelasin juga. Karena kan kita mau korelasinya peran dan dampak itu terhadap layanan asuhan. Nah, layanan asuhannya dikasih tahu. Tadi cuman TIK untuk layanan asuhan gitu kan. Layanan asuhannya apa gitu. Nanti ditambahin ya rekan-rekan kelompok 3 ya. Nah, dan juga coba lihat tadi yang slide keuntungan coba. Nah, keuntungan di sini penyimpanan data pasien menjadi lebih lama itu keuntungan jadinya. Apa gimana?
Iya Pak, keuntungan Pak. Penyimpanan data pasien menjadi lebih lama. Iya Pak, itu suatu keuntungan. Jadi itu karena apa ya? Data Oh, yang disimpan itu, lebih lama iya, rusak, bukan dalam proses penyimpanannya. iya Pak. Jadi Oh, datanya itu awet Pak, tidak hilang gitu. oh, harusnya diksinya diganti ya. Saya kira ini tadi proses penyimpanannya jadi lebih lama kan nggak guna ya kalau lebih lama ya. Dan di kerugiannya tadi ini juga disampaikan kalau penyimpanan data lebih cepat gitu. Ini korelasinya apa gitu bandingannya gitu. Jadi ini rupanya lebih awet gitu ya. Lebih tahan lama gitu ya. Oh ya udah, nanti ditambah tahan lama ya. Penyimpanan data pasien menjadi lebih tahan lama, lebih ditambah tahannya gitu. Jadi saya pikir tadi itu prosesnya. Oke, silakan untuk kelompok lain bertanya. Kelompok 1, 2, 4, 5, 6. Saya Pak Benediktus Magor dari kelompok 5. Ya, silakan. Mohon izin untuk bertanya ke kelompok 3. Tadi di situ dijelaskan di PPT peran teknologi informasi bagi pemberian asuhan keperawatan ya. Kan di situ salah satunya di nomor 2 ada pembentukan saraf. Maksud pembentukan saraf itu apa ya? Minta tolong boleh dijelaskan, Raja. Oke, mau Maaf, ditampung dulu apa langsung dijawab? Tio bisa ulang nggak, Bapak Tio? bisa diulang nggak, Bisa Pak? diulang nggak? Tanyain, Pak. Tadi kan di situ dijelaskan di PPT bagian peran teknologi informasi bagi pemberian asuhan keperawatan. Salah satunya itu tadi ada di nomor 2. Di situ tadi ada pembentukan saraf ya. Maksud pembentukan saraf itu apa ya? Mungkin tolong dijelaskan. Oke, sudah jelas ya. Dalam peran tadi kok ada pembentukan saraf ya? Saya lupa juga tuh mau nanya tuh. Bagus, bagus. Oke, selanjutnya Yahya, mau nanya Yahya. Iya Pak, saya Yahya Ivan dari kelompok 2 mau nanya, mengapa penting bagi pemberi layanan kesehatan untuk memiliki akses cepat dan mudah terhadap informasi pasien, dan itu seberapa pentingnya? Udah jelas? Yahya bisa dipelanin ya. Jadi kan pertanyaannya, mengapa penting bagi pemberi layanan kesehatan untuk memiliki akses cepat dan mudah terhadap informasi pasien, dan itu seberapa penting? Udah? Ya udah ya. Oke, kelompok 2 dan 5 sudah ya. Tinggal 1, 4, 6. Silakan. Baik, Bapak, saya Amanda Natasha dari kelompok 1 ingin bertanya. Bagaimana aduh, bagaimana tanggapan kalian tentang teknologi informasi yang meningkatkan kualitas pengalaman pasien dan memberikan lebih banyak kontrol terhadap pengelolaan kesehatan mereka sendiri? Gimana, udah jelas? Sudah jelas kah kelompok 3? Ulangi lagi ya, Manda. Bagaimana tanggapan kalian teknologi informasi meningkatkan kualitas pengalaman pasien dan memberikan lebih banyak kontrol terhadap pengelolaan kesehatan mereka sendiri? Saya mau bertanya dari perwakilan kelompok 1. Milda, kelompok 1, mau bertanya? Ya, saya Milda Liasiarini, perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok. Tadi kan di PPT tidak ada eh, di PPT kan tidak ada tren dan isu dalam peran dan dampak pemberian layanan asuhan keperawatan ya.
Apakah boleh diberikan contoh atau bagaimana tentang tren dan isu dalam topik kelompok tersebut? Bagaimana kelompok? Apakah sudah jelas? Sudah, sudah. Ya, makasih. Oke, tinggal kelompok 4 dan 6 ya. Tio tadi 5 ya, Tio ya? Ya Pak, 5 Pak. Oke, tinggal kelompok 4 dan 6 ya. Silakan kelompok 4. Ini lagi ditampung dulu, nanti dijawab secara gelondongan nih. Sama kelompok 3 nih. Kelompok 4, kelompok 6, silakan bertanya. Kelompok 4. Kelompok 4 itu ada Kezia, Farah, Bunga, Humaira. Humaira, tanya Humaira. Kalau kelompok 6 ada Sania, Raisya, Lita, Tia, Anikna. Kelompok 4 ingin bertanya, Pak. Oh, oke, mantap. Silakan. Apa manfaat dan tantangan penggunaan telemedicine dalam memberikan layanan pemberi asuhan keperawatan, terutama di daerah terpencil? Pelan-pelan. Fitri, Kecepatan. pelan-pelan. Apa manfaat dan tantangan penggunaan telemedicine untuk asuhan daerah terpencil? Diketik Fitri, coba putus-putus soalnya. Baik, kelompok 6 sekarang. Nah itu Fitri tuh, apa manfaat dan tantangan penggunaan telemedicine dalam memberikan layanan pemberi asuhan keperawatan, terutama di daerah terpencil. Ada di kolom chat ya. Oke, sekarang kelompok 6 silakan. Saya, Pak. Boleh. Pertanyaannya itu coba jelaskan rencana permintaan jangka pendek dan rencana kerja di yang peran teknologi informasi bagi pemberi asuhan keperawatan dan contohnya. Raisya, bisa diulangin lagi, Raisya? Dijelaskan tentang rencana permintaan jangka pendek dan rencana kerja yang ada di slide peran teknologi informasi itu bagi pemberi asuhan keperawatan dan berikan contohnya. Raisya kelompok 6. Iya, betul, Pak. Oke, karena sudah semua silakan untuk dijawab ya rekan-rekan ya. Sambil menunggu.
Jadi intinya adalah, tadi sudah disampaikan ya, bahwa teknologi informasi keperawatan itu intinya adalah untuk mempermudah kalian. Seperti yang saya bilang dari pertemuan awal, efektivitas dan efisiensi dari segi pelayanan, gitu ya. Dari segi pelayanan keperawatan itu makanya ada efektivitas dan efisiensi, gitu ya. Nah, dan juga sistem informasi, namanya juga sistem informasi ya, atau teknologi informasi. Jadi kalian itu nantinya bekerja, kalau misal kalian dapat RS yang bagus ya, terus aplikasinya bagus, nantinya akan dipermudah dengan banyaknya informasi-informasi yang trending ataupun step-step gitu ya, step-step perawatan gitu. Jadi kalian tuh tidak lupa ya. Jadi kan karena kita tuh manusia pasti ada kekurangan. Dan nanti kalian pun pada saat lulus jadi perawat nih, udah jadi perawat, tentu saja nggak tahu semuanya kan. Taunya cuma beberapa dan paling kata kuncinya gitu ya. Nah, nanti bakalan dibantu dengan sistem informasi nih gitu. Harusnya seperti itu. Jadi sistem informasi bisa dijadikan tempat gathering information. Bisa juga tempat pengkajian dari pasien gitu-gitu ya. Bisa gitu. Dan juga bisa nanti untuk meningkatkan kolaborasi tim. Jadi yang harusnya apa ya? Jadi kalian kan RS itu kan gede ya. Jadi kalian tuh nggak harus semuanya ketemu gitu. Ya misalnya ke apotik, ke farmasi, ke apa semua. Jadi nggak harus bertanya seperti itu. Dia langsung aja di sistem informasi gitu. Jadi bisa langsung kolaborasi di situ. Kalau misalnya aplikasinya bagus. Jadi yang kita omongin teknologi informasi ini adalah aplikasi kesehatan atau keperawatan yang di RS yang tempat kalian bekerja nantinya ya. Jadi kalau itu bagus, monitoring dan manajemennya bagus, maka nanti itu akan mempermudah kalian banget gitu dalam memberikan asuhan keperawatan gitu. Mempermudahnya dari segi efektif dan efisien. Jadi misalnya kalau dari segi dokumentasi ya, dari segi dokumentasi, rekam medis dan lain sebagainya, teknologi informasi mempermudah nih dari segi pencarian. Jadi kalian nggak perlu nih cari guduk-guduk dalam loker ya. Kan kalau saya sering lihat tuh kayak nyari rekam medis nih banyak gitu ya. Nah, mending pakai nomor rekam medis, lalu dimasukin ke aplikasinya, langsung dapat tuh trackable banget ya, gitu. Itu mempermudahnya gitu. Dan juga dari segi efisiensi ruangan juga ya, dari segi efisiensi ruangan yang harusnya ruangannya segede lapangan bola ya, lebay ya Bapak ya. Pokoknya segede gitu ya. Segede itu yang untuk menyimpan kertas-kertas itu, jadi bisa lebih kecil. Jadi nyimpannya cuma PC ataupun server gitu ya. Itu lebih kecil gitu. Dan juga pembangunan server juga nggak bisa sembarangan. Jadi harus kalian yang aware gitu ya. Jadi nggak hanya taruh PC terus taruh satu ruangan, itu nggak bisa kayak gitu. Jadi seluruhnya harus AC-nya AC sentral atau AC ya AC yang ini ya yang membuat dingin karena kan 24 jam terus tuh server jalan. Nah, nantinya itu yang harus dijaga gitu ruangannya, tapi menjadi lebih kecil. Lebih kecil tapi perawatannya lebih intensif. Nah, itu dampak negatifnya juga gitu ya. Dampak negatifnya. Dari segi keamanan. Nah, kalau dari segi keamanan, kalau dulu orang mau nyuri rekam medis kan ribet ya. Jadi dia dalam pandangan saya, dia harus bawa pickup banyak gitu ya. Bawa pickup terus gotong nih kertas-kertas ini banyak nih. Itu kalau nyuri rekam medis ya, gitu kan. Itu bakalan sulit banget. Nah, kalau sekarang kalaupun pakai server dia cuma bawa flash disk nih. Masuk ke ruangan server, colokin, udah dapat tuh data gitu. Nah, jadi ada plus minusnya. Jadi kalaupun rekan-rekan nanti ketemu RS yang punya ruangan server sendiri atau unit TIK sendiri, itu harus lebih aware dari segi itu ya. Nah, jangan ngelihat orang yang nggak biasanya ada di situ tapi masuk, itu jangan diperbolehkan gitu. Karena tadi, kerentanan data itu penting gitu ya. Penting harus dijaga, karena itu rentan data banget, rentan sekali gitu. Sering sekarang itu modus-modusnya udah mulai kayak orang-orang barat gitu ya. Udah mulai masuk ke server tuh. Kayak datang-datang masuk ke server ya kayak film-film itulah apa intelijen-intelijen gitu. Sekarang tuh udah mulai ke arah situ tuh. Jadi udah mulai harusnya aware kita tentang keamanan data pasien. Oke? Pahami semua? Kelompok 3 ada siap menjawab?
Kalau udah siap, silakan jawab. Nggak kedengaran, Iman. Mau ngomong apa gimana? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari siapa? Benedictus Magor. Oke, jadi saraf itu kan diartikan sebagai penghubung. Jadi maksud dari saraf dalam konteks TIK ini adalah penghubung atau pengembang sistem kecerdasan atau learning untuk membantu dalam pengambilan keputusan, diagnosa perawatan, dan manajemen pasien yang melibatkan penggunaan data medis dan teknologi informasi untuk efisiensi, akurasi, dan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh perawat. Bagaimana, Tio? Izin Sangga boleh? Boleh kok, boleh. Tadi Bro Iman menyebutkan tentang aplikasi kecerdasan teknologi informasi ya. Contoh aplikasi kecerdasan teknologi informasi itu kayak gimana ya? Bisa diulangin, Tio? Tadi Iman menjelaskan tentang aplikasi kecerdasan teknologi informasi bagi layanan pemberian asuhan keperawatannya. Contoh aplikasi kecerdasan teknologi informasi bagi layanan pemberian asuhan keperawatan itu apa ya? Kayak gimana gitu? Contoh aplikasi kecerdasannya. Mungkin bisa disebutkan ya? Contoh aplikasinya. Jadi contohnya ya, Tio? Iya. Apa ya? Yang pertama itu ada Sistem Manajemen Informasi Kesehatan atau HMIS. Nah, HMIS ini memungkinkan perawat untuk mengakses rekam medis pasien, riwayat penyakit, dan informasi kesehatan lainnya dengan cepat dan efisien. Kemudian itu yang kedua ada aplikasi pemantauan pasien berbasis sensor. Nah, kecerdasan buatan ini digunakan untuk menganalisis data sensor dan memberikan peringatan dini jika terjadi perubahan yang mengkhawatirkan dalam kondisi pasien, memungkinkan perawat untuk bertindak dengan cepat. Kemudian ada CDSS, nah, atau Sistem Pendukung Keputusan Klinis. Nah, CDSS ini berfungsinya untuk menganalisis data pasien dan memberikan rekomendasi diagnosis atau perawatan. Terus yang terakhir itu ada pengoptimalan jadwal perawat. Nah, aplikasi ini menggunakan algoritma kecerdasan buatan untuk mengoptimalkan jadwal perawatan berdasarkan prioritas pasien, kebutuhan perawatan, ketersediaan sumber daya, dan faktor-faktor lainnya. Gimana, Tio? Apakah sudah jelas? Siap, sudah. Oke, terima kasih, Tio. Oke, jadi itu salah satu aplikasinya ya, beberapa aplikasinya. Jadi kecerdasan ini banyak ya, Tio ya. Jadi kalau misalnya kita masukin data nih, kita udah ngedetect data pasien dari segi suhu dan lain sebagainya. Nah, nanti aplikasi kecerdasan ini dimasukin nih dari suggestion atau dari orang yang paling pakarnya atau perawat yang paling bagusnya dimasukin suggestionnya. Kalau misal suhunya tinggi, nanti ada muncul tuh beri apa. Harusnya seperti itu. Kalau yang ada kecerdasan pakarnya ya. Jadi ada suggestion yang diberikan untuk berdasarkan kondisi si pasien gitu. Nah, itu kan membantu kita ya. Jadi kita tidak itu memberikan suggestion kita untuk memberikan keputusan gitu ya. Jadi, kita bisa langsung nih bertindak dari suggestion tersebut. Nah, intinya sistem informasi itu. Jadi bukan mengganti kalian, tapi mempermudah kalian. Mempermudah, mempercepat, dan juga
mengurangi human error atau salah analisis gitu ya. Salah analisis, salah pengkajian dan lain sebagainya gitu. Jadi ini berdasarkan pakar juga. Jadi itu dikaji. Jadi sebelum nanti sistem informasi itu bergerak, itu benar-benar dipastiin dulu itu benar step by stepnya. Jadi misalnya suhunya tinggi, apa yang harus dilakuin? Suhunya rendah, apa yang harus dilakuin itu harusnya udah dimasukin gitu. Jadi aplikasi yang ada kecerdasannya harusnya punya library yang untuk belajar gitu. Jadi makanya tadi mungkin dimasukin sama rekan-rekan ini ada penggalian ataupun pemberian saraf gitu ya terkait itu. Jadi saraf di sini mungkin bisa belajar untuk aplikasinya untuk menjadi lebih baik. Itu sekarang lagi dibuat, itu namanya kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, nanti artificial intelligence inilah yang nantinya akan memberikan suggestion-suggestion nih. Apa sih yang harus dilakuin dengan keadaan kondisi pasien seperti itu, gitu. Oke, paham, Tio? Siapa paham, Pak? Oke, lanjut. Pertanyaan kedua. Oke, baik Pak, saya ingin menjawab pertanyaan dari Fitriani. Pertanyaannya, tantangan dan manfaat penggunaan telemedicine dalam pemberian asuhan keperawatan, terutama di daerah terpencil. Benar kan, Fitri? Pertanyaannya. Oke, yang pertama itu keterbatasan infrastruktur teknologi. Yang kedua, keterbatasan sumber daya manusia. Yang ketiga, kurangnya ketersediaan perangkat. Tetapi ada juga manfaatnya. Satu, aksesibilitas yang meningkat. Dua, pengiriman pendidikan dan pelatihan. Ketiga, konsultasi spesialis. Yang keempat, pengolahan data yang lebih baik. Gimana, Fitriani, ada yang ingin disanggah? Nggak ada. Oke, terima kasih. Love you. Sanggah tuh, Fit. Apa yang kamu pahamin, Fit? Fitri, udah paham? Oh, Fitrinya lagi langsung tidur, guys. Jadi, silakan. Jadi tadi eh, sebenarnya bukan infrastruktur ya, tapi infrastruktur. Jadi infrastrukturnya yang agak memang dari terpencil itu yang agak susah rekan-rekan. Karena kalau misalnya misal daerah saya ya daerah Jawa Barat, jadi itu bukit-bukit ya, bukit-bukit. Nah, itu narik kabelnya susah. Bahkan jalan aja susah, ya kan? Nah, infrastruktur jalannya dulu baru nanti teknologi informasi itu ngikutin gitu. Jadi memang infrastruktur itu daerah terpencil berpengaruh banget gitu ya. Jadi untuk berkembang itu ya untuk menuju ke sananya harus baik dulu gitu ya. Kalaupun nggak baik ya memang agak lama nantinya gitu ya. Oke, mungkin bisa lanjutkan di pertanyaan ketiga, Aprilia. Lanjutkan kelompok 3. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Yahya. Pertanyaannya, mengapa penting bagi pemberi layanan kesehatan untuk memiliki akses cepat dan mudah terhadap informasi pasien dan seberapa penting? Jadi jawabannya karena akses cepat dan mudah terhadap informasi pasien adalah kunci dalam pelayanan kesehatan. Yang pertama itu keputusan medis yang tepat. Ketika pemberian layanan kesehatan memiliki akses langsung ke medis pasien, mereka dapat dengan cepat melihat riwayat penyakit seperti hasil pemeriksaan dan rencana keperawatan sebelumnya. Terus informasi ini kemungkinan dokter dan perawat membuat keputusan medis yang lebih tepat dan efisien. Yang kedua, keselamatan pasien. Akses cepat terhadap informasi pasien membantu mengurangi risiko kesalahan medis. Misalnya, jika seorang pasien memiliki alergi terhadap suatu obat, pemberi layanan kesehatan dapat dengan mudah mengetahui hal ini dan menghindari pengobatan dan menghindari pemberian obat yang berpotensi bahaya. Yang ketiga, koordinasi perawatan. Dalam tim perawatan kesehatan, akses cepat ke informasi pasien, kemungkinan kolaborasi
yang lebih baik. Semua anggota tim dapat melihat data yang sama, memastikan koordinasi perawat yang efisien, dan menghindari duplikasi pemeriksaan. Selanjutnya dibacakan oleh Najwa. Oke, selanjutnya ada koordinasi perawat dalam tim perawat kesehat, akses cepat ke informasi pasien memungkinkan kolaborasi yang lebih baik. Semua anggota tim dapat melihat data yang sama, memastikan koordinasi perawat yang efisien, dan menghindari duplikasi pemeriksaan. Yang keempat, efisien. Tanpa akses cepat, waktu yang dihabiskan untuk mencari berkas fisik atau menghubungi departemen lain dapat menghambat proses perawatan. Dengan sistem informasi yang baik, perawat dapat menghemat waktu dan fokus pada pelayanan langsung kepada pasien. Yang kelima, pengelolaan populasi. Informasi pasien juga membantu dalam pengelolaan populasi. Data agregat dari banyak pasien dapat membantu mengidentifikasi tren kesehatan, memahami kebutuhan masyarakat, dan merencanakan program kesehatan yang lebih baik. Oke, sekian. Pak, izin nanya lagi boleh, Pak? Boleh dong, gas. Itu kan jadi kan eh, pelayanan kesehatan untuk informasi gitu kan belum semua di Indonesia ada. Jadi pasti ada terutama untuk daerah terpencil itu pasti mereka belum bisa memadai fasilitasnya itu. Nah, itu caranya buat cara buat nentuin hasil keputusannya biar tepat, terus biar juga cepat mencari informasi itu cara gimana selain menggunakan teknologi informasi ini? Bisa langsung dijawab? Udah jelas belum? Boleh dijawab, Pak. Boleh, langsung jawab. Oke, ya. Jadi emang benar di daerah terpencil itu nggak banyak orang, masa akses buat ke daerah terpencil itu susah. Cuman kalau misalnya apa sih telemedicine ini kan emang nggak bisa ya, maksudnya di daerah terpencil. Jadi perawat-perawat gitu salah satu untuk mengatasinya ya melakukan penyuluhan, atau kita melakukan penyuluhan di satu tempat. Nah, di tempat ini nanti akan diberi akses teknologi gitu loh, kayak maksudnya jadi satu tempat. Jadi di tempat ini nanti bakalan dikasih apa ya, kayak internet atau segala macam. Jadi nanti ada sebuah kayak les atau kumpulan gitu loh. Ya gimana sih cara ngejelasinnya? Pokoknya nanti dikumpulin satu tempat. Nah, di tempat ini udah bakalan dikasih akses buat bisa nerima internet gitu loh. Jadi nanti beberapa orang yang mengikuti pelatihan ini bakalan menyebarluaskan informasi kayak gitu. Ya, ngerti gak maksudnya? Terus kalau dari dokter kan dokter sama perawat nih. Nah, itu kan kita lagi sakit terus periksa. Kalau teknologi di rumah sakitnya nggak memadai gimana tuh? Biar tepat keputusannya. Nah, kalau kayak gitu berarti tergantung lagi kembali dengan dokter dan perawat itu. Dari kemampuan dokter dan perawat tersebut. Nah, kalau dia merasa bisa menentukan keputusan, dia lah biasanya langsung memutusin tuh. Kalau enggak, biasanya dia rujukan nih. Rujukan ya. Rujukan ke rumah sakit yang lebih memiliki informasi yang mumpuni gitu ya. Jadi itulah salah satu kendalanya. Nah, maka dari sekarang pemerintah itu langsung nih, dana itu dari pemerintah pusat langsung ke desa. Tujuannya itu. Jadi untuk menutupi blank spot ini. Jadi desa-desa tuh banyak duitnya sekarang. Jadi jangan pikir yang terpencil itu nggak ada duit ya. Sekarang tuh banyak duitnya. Satu desa tuh 2 miliar dikasih. Yaitu langsung ke desa-desa. Jadi di desa inilah mereka harusnya membuat internet, pengadaan internet, dan lain sebagainya. Penyuluhan-penyuluhan, terus nantinya ada
perawat-perawat prima atau pemperawat yang terampil nanti ada di situ gitu-gitu ya. Nah, nanti eh, harusnya begitu ya ya. Jadi walaupun yang terpencil, harapannya sekarang pemerintah itu ada semua desa terjangkau dan tercapai gitu ya. Nantinya tujuannya adalah diberi dana desa segepok itu nanti itu untuk memberikan fasilitas kesehatan juga dan lain sebagainya gitu ya. Nah, nanti terkait dengan untuk dapat informasinya cepat gimana, yaitu desa nanti bisa mengaliri gitu ya. Jadi misalnya nggak ada internet sekaligus nih, tapi di desanya ada. Nah, nanti kalaupun nanti ada perawat yang butuh informasi dan nggak ada internet, nah dia bisa ke desanya tadi. Gitu ya. Jadi dia bisa nyuruh orang ke desanya ataupun nyuruh satu orang ke desanya, ini kita kurang nih informasi terkait ini. Nah, bisa ke desa gitu ya. Harusnya bisa karena sekarang duitnya langsung ke desa, nggak lewat provinsi, nggak lewat kota lagi. Jadi dari pusat langsung plok ke desa duitnya. Nah, itulah yang digunakan untuk internet dan lain sebagainya. Harapannya seperti itu nanti dari pemerintah. Ya ya, bisa dipahami? Oh, berarti kalau itu langsung rumah sakit juga bisa dibangun ya, Pak? Secara kan rumah sakit ada yang punya swasta atau punya pemerintah. Benar, harusnya bisa dibangun. Tapi kalau kebanyakan rumah sakit, kayaknya kualitasnya akan berkurang nih, gitu ya. Jadi memang paling puskesmas yang dibanyakin. Jadi kayak puskesmas tuh banyak gitu ya. Nanti kalau misalnya kurang kemampuan puskesmas, nanti barulah ke RS kan gitu ya, sistem kita ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke ya. Jadi memang memang agak sulit kalau daerah terpencil kalau misalnya itu. Tapi sekarang udah harusnya udah mumpuni tuh. Apalagi udah ditambah ya kepala desa itu ya. Jadi 3 periode. Jadi bisa 18 tahun dia memimpin. Jadi duitnya banyak itu. Jadi kalau misalnya kita yang dari desa-desa terpencil harusnya aware soal ini. Duit di desa itu banyak. Bahkan sekarang itu orang-orang berbondong-bondong pengen jadi kepala desa. Padahal dulu udur-uduran, lu aja jadi kepala desa lu aja gitu. Nah, sekarang tuh pada pengen jadi kepala desa karena duitnya banyak. Jadi kita sebagai mahasiswi dan mahasiswa ini harus tahu nih, harus bisa ngecek nih. Oh, duit desa ini kemana aja gitu. Jadi kita yang memang dari terpencil harus aware terhadap hal tersebut karena sekarang duitnya itu nggak di jangan bilang desa nggak ada duit, desa nggak ada duit, nggak ada duit desa banyak banget sekarang, gitu ya. Jadi nggak harus melulu dari pemerintah pusat, dari Kemenkes gitu nggak harus gitu. Sekarang desa bisa dikasih wewenang sendiri untuk membangun poliklinik sendiri dan lain sebagainya. Bahkan bisa bikin jalan dan lain sebagainya. Itu makanya mereka dikasih duit banyak gitu. Harapannya gitu ya 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 ya. Jadi dari terpencil langsung nih gitu. Kalau dari atas kan jauh ya, terpotong 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 sampai bawah kosong ya kan. Nah, ini langsung nih, plok gitu. Oke, karena sudah paham, silakan dilanjut lagi. Pertanyaan ke berapa nih? Ketiga ya. Silakan dijawab.
Ini silakan pertanyaan selanjutnya dijawab yang belum ngomong ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Raisya. Jadi, rencana permintaan jangka pendek dan rencana kerja merupakan salah satu dari 3 komponen penting dalam sistem pengaturan keperluan yang digunakan oleh pemberian asuhan keperawatan. Rencana permintaan jangka pendek merupakan bagian dari sistem pengaturan keperluan yang mencakup permintaan yang akan muncul dalam waktu yang singkat, seperti 1 hingga 12 bulan. Bertujuan untuk membantu pemberian asuhan keperawatan memperkirakan kebutuhan yang akan muncul dalam waktu yang singkat. Teknologi informasi memiliki peran penting dalam pengaturan keperluan karena memungkinkan pemberian asuhan keperawatan untuk mengumpulkan dan mengelola data kebutuhan secara efisien dan efektif. Juga memungkinkan pemberian asuhan keperawatan untuk merancang, mengatur, dan mengelola kebutuhan yang akan muncul dalam waktu yang singkat, seperti rencana permintaan jangka pendek dan rencana kerja. Contohnya itu jangka pendeknya dan rencana kerjanya digunakan untuk pemberian asuhan keperawatan seperti pemberian asuhan keperawatan mencakup kebutuhan yang akan muncul dalam waktu. Contohnya seperti seorang pasien yang memerlukan perawatan untuk masalah kesehatan mungkin memiliki rencana permintaan jangka pendek yang mengidentifikasi kebutuhan tersebut seperti perawatan kimia, perawatan fisik, atau perawatan rehabilitasi. Rencana kerja yang mengikuti akan menjelaskan bagaimana rencana pengobatan akan dipenuhi, termasuk tindakan yang akan dilakukan, sumber daya yang akan digunakan, dan jadwal pengobatan. Gimana, Raisya? Boleh diulang nggak? Kayak agak singkat gitu, jangan terlalu panjang. Susah dimengerti. Ayo, jelaskan rekan-rekan. Oke, saya akan menjelaskan pertanyaannya secara rinci ya. Rencana permintaan jangka pendek atau SPK dan rencana kerja atau RK adalah bagian dari sistem manajemen proyek yang digunakan dalam pelayanan keperawatan. SPK adalah rencana yang menyatakan kebutuhan dan keinginan pasien, sementara RK adalah rencana yang menjelaskan bagaimana kebutuhan pasien akan dipenuhi. Kedua rencana ini membuat pemberi asuhan keperawatan untuk memastikan bahwa pasien menerima perawatan yang tepat dan efektif. Contohnya, seorang pasien yang memerlukan perawatan untuk masalah kesehatan mungkin memiliki rencana permintaan jangka pendek yang mengidentifikasi kebutuhan tersebut seperti perawatan kimia, perawatan fisik, atau perawatan rehabilitasi. Rencana kerja yang mengikuti SPK akan menjelaskan bagaimana rencana pengobatan akan dipenuhi, termasuk tindakan yang akan dilakukan, sumber daya yang akan digunakan, dan jadwal pengobatan. Apakah udah mengerti, Raisa? Oke, makasih ya, Cak. Iya, sama-sama. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya.
Sudah jelas itu. Sudah semua belum? Baru 4 ya? Satu lagi ya? Baik, Pak. Saya Nadia ingin menjawab pertanyaan dari Milda. Ya. Tadi kan pertanyaannya, kalau nggak salah, berikan contoh tren dan isu dari teknologi informasi dalam asuhan keperawatan. Contohnya itu ada penerapan sistem informasi manajemen rumah sakit, penggunaan aplikasi mobile untuk pemantauan pasien, penggunaan teknologi telehealth dan telemedicine. Yang keempat itu ada penerapan sistem elektronik rekam medis. Yang kelima ada penggunaan teknologi IA dan analitik data. Apakah sudah cukup jelas, Milda? Iya, sudah. Iya, sudah. Baik, Maaf ya, terima kasih. sinyalnya jelek. Iya, Soalnya nggak lagi apa-apa. hujan. Iya, nggak apa-apa. Oke, sudah jelas ya. Ini pertanyaan? Satu lagi kalau nggak salah ya. Ada 6 ya. Oke, sudah semua? Satu lagi ya? Ada berapa lagi pertanyaan, Tiara? Satu lagi? Silakan dijawab ya, satu lagi ya. Maaf, Pak, udah dijawab semuanya, Pak. Oh, sudah semua. Maaf, Pak, pertanyaan saya belum dijawab. Nah, Amanda Natasha tuh belum dijawab pertanyaannya. Karena singkat saya ada kelompok satunya ada 2 orang nanya tadi. Pertanyaan Amanda Natasha, silakan dijawab.
Baik, Pak, saya akan menjawab pertanyaan dari Amanda Natasha. Oke. Teknologi informasi memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas pengalaman pasien dan memberikan lebih banyak kontrol terhadap pengelolaan kesehatan mereka. Teknologi informasi membantu dan memantau dan pengelolaan data pasien seperti informasi medis, tes, dan pengobatan. Pasien dapat mengakses data ini melalui sistem digital yang memungkinkan mereka untuk memantau kondisi sendiri dan mengikuti perbaikan yang diperlukan. Udah, Pak. Jangan ke saya dong, Amanda. Udah paham belum, Amanda? Oke, Pak, udah. Sudah? Iya, Pak. Yakin? Coba diulang. Diulang lagi, Tiara. Bacain lagi pertanyaannya. Sesuai nggak dengan jawabannya? Baik, Pak. Bagaimana teknologi informasi meningkatkan kualitas pengalaman pasien dan memberikan lebih banyak kontrol terhadap pengelolaan kesehatan mereka sendiri? Jawabannya, teknologi informasi memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas pengalaman pasien dan memberikan lebih banyak kontrol terhadap pengelolaan kesehatan mereka. Beberapa cara bagaimana teknologi informasi dapat membantu dalam hal tersebut, yaitu pemantauan dan pengelolaan data teknologi informasi. Dapat membantu dalam pemantauan dan pengelolaan data pasien seperti informasi medis, tes, dan obat. Pasien dapat mengakses data ini melalui sistem digital yang memungkinkan mereka untuk memantau kondisi sendiri dan mengikuti perbaikan yang diperlukan. Gimana, Manda? Oke, Tiara, udah cukup jelas. Terima kasih ya. Iya, Manda. Betul banget. Jadi bisa dipakai itu ya teknologi informasi untuk pengelolaan diri sendiri gitu ya. Jadi tinggal dikasih nih dari perawat atau apa, Bu, ikutin ya suggestion ini, aplikasi ini. Makannya segini, itunya segini, itu bisa ya. Bisa diaplikasikan. Oke? Sudah semua? Sudah ya? Ada pertanyaan lagi? Cukup, Pak. Atau kelompok 3. Udah, Pak. Bawa belur saya, Pak. Capek saya, Pak. Mana lagi puasa lagi jam 2 ini, Pak. Gimana ya? Tidak ada pertanyaan lagi? Oke. Jika tidak ada, kita cukupkan. Santai, guys. Kalau tidak ada mah. Yang penting kalian paham apa yang disampaikan kelompok 3 ya. Oke. Sudah isi presensi semua di Google Form? Sudah. Sudah, Oke. Pak. Oke, karena sudah, mari kita screenshot. Seperti biasa, gaya dengan yang paling cantik dan paling ganteng. Dan on cam ya, yang nggak on cam nih, mengganggu nih, mau saya keluarin nih. 1, 2, 3. Nah, mantap. Kalian puasa tapi jangan kelihatan orang puasa, guys. Jadi kita harus semangat. Jangan kelihatan orang puasa ya. 1, 2, 3. Oke.
Mantap betul. Oke, baik. Karena sudah selesai ya, tidak ada pertanyaan lagi. Saya cukupkan kuliah hari ini. Sebelum mengakhiri, mari kita berdoa menurut agama yang percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semuanya. Saya sudah menyempatkan hadir pada siang hari ini. Selamat berpuasa dan selamat hunting takjil ya. Jangan mau kalah guys sama nonis ya. Jadi kita harus hunting dari jam 2 rekan-rekan ya. Oke, silakan rekan-rekan untuk hunting takjilnya. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bahagia terus. Bye-bye. Waalaikumsalam. Selamat. Pak, bahagia terus.